Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anakku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ustadzah Ulia dengan mata pelajaran IPA. Pada minggu lalu, kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji. Anak-anak hebat, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang IPA, tema 3, subtema 2, yaitu tentang bagian-bagian tubuh hewan beserta fungsinya. Dan sebelum kita mulai belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan dari video tadi. Kita akan membahas tentang bagian-bagian tubuh ikan dan kucing beserta fungsinya. Nah, di sini Ustazah ada gambar ikan mujair ya, yang biasanya kita makan. Kita akan menyebutkan bagian-bagian dari ikan mujair ini. Nah, secara umum semua jenis ikan memiliki bagian tubuh yang sama. Yang A ini adalah mulut. Yang B ini adalah mata. Yang C menutupi seluruh permukaan tubuh ikan, ini adalah sisik. Yang D terletak di punggungnya ikan, ini dinamakan sirip punggung. Yang E berada di ekor ikan, ini namanya sirip ekor. Dan yang F ini berada di belakang, namanya sirip belakang. Nah, apa saja fungsi dari semua bagian tubuh ikan ini? Yang pertama adalah mulut. Sama seperti manusia, mulut sebagai alat untuk memasukkan dan memakan makanannya. Yang B, ini adalah mata sebagai alat penglihatan. Yang C, ini adalah sisik untuk melindungi tubuh dari pemangsa dan cuaca yang berubah drastis, jadi sebagai pelindung. Kemudian yang D tadi ada sirip macam-macam ya, ada sirip punggung, sirip ekor, sirip belakang. Nah, ternyata ada juga sirip perut terletak di bagian perut ikan dan juga sirip dada di bagian depan. Nah, banyak sekali Ustadzah. Ternyata secara umum fungsi sirip yaitu untuk membantu pergerakan ikan ketika berenang. Jadi hampir sama ya untuk pergerakan ikan ketika berenang. Mungkin dia sedang meluncur, berbelok, itu agar tidak goyah. Kemudian kita beralih ke bagian tubuh kucing. Yang A ini adalah jari kaki. Yang B ini adalah kakinya. Yang C ini adalah kumis. Ya. Yang D ini adalah mulut. Yang E ini adalah hidung. F ini adalah mata. Yang G ini adalah telinga. Yang H ini adalah ekor. Dan yang I meliputi seluruh tubuh kucing, ini namanya rambut. Nah, apa saja fungsi dari semua bagian tubuh kucing ini? Yang pertama, jari kaki. Nah, jari kaki memiliki dua bagian penting. Yang pertama ada
kuku atau cakarnya yang tajam, dan yang kedua ada di telapak kakinya itu ada bantalan halus. Fungsi dari kuku itu untuk berpegangan pada benda dan menerkam mangsa atau melindungi diri. Jadi untuk menerkam mangsanya. Kemudian sedangkan yang bantalan halus ini akan membantu pendaratan kucing dari tempat yang tinggi. Itulah mengapa ketika kita melihat kucing, kok dia bisa melompat dari tempat yang sangat tinggi ya, dan tidak terluka, itu karena ada bantalan halus ini. Kemudian yang B, ini ada kakinya tadi secara umum digunakan untuk berjalan, memanjat, dan berlari. Yang C, ini adalah kumis. Kumis memiliki peranan yang sangat penting bagi kucing. Kenapa? Karena kumis itu berfungsi sebagai antenanya kucing. Jadi, kumis bisa membantu kucing ketika berburu. Jadi, kucing itu bisa mendeteksi arah gerak mangsanya dengan bantuan dari kumis ini. Kemudian, yang D, ini adalah mulut. Mulut sebagai alat untuk memasukkan dan mengunyah makanannya. Di dalamnya terdapat gigi-giginya yang tajam ya, dan juga lidah. Kemudian yang E, ini adalah hidung. Seperti kebanyakan makhluk hidup yang lainnya, hidung berfungsi sebagai alat pembau. Nah, hidung pada kucing itu memiliki keistimewaan. Jadi hidungnya itu sangat kuat dan sensitif. Jadi dia bisa mencium atau membau aroma yang jauh sekalipun dan bisa mengenali beragam bau. Kemudian yang F, ini adalah mata. Mata kucing sama, yaitu sebagai alat penglihatan. Nah, kucing juga memiliki keistimewaan tetap bisa melihat dengan jelas pada pagi dan malam hari, meskipun tidak ada cahaya. Selanjutnya, telinga. Telinga sebagai alat untuk mendengar. Dan kemampuan kucing juga sangat luar biasa dalam hal pendengaran mereka. Jadi, kucing itu bisa mengenali suara langkah kaki dari kejauhan. Itulah mengapa ketika kita memelihara seekor kucing, ketika kita pulang misalnya, maka kucing itu bisa loh menyambut kita di depan pintu hanya karena mendengar suara langkah kaki kita. Kemudian yang H, ini adalah ekor. Ekor juga sangat penting bagi kucing untuk menjaga keseimbangan gerak. Jadi, pada saat memanjat pohon atau lemari, meja, dimanapun, itu kucing tidak terjatuh karena dia bisa menjaga keseimbangan geraknya. Kemudian yang I, ini adalah rambut yang menutupi seluruh bagian tubuh kucing, hampir seluruh bagian tubuh kucing. Fungsinya untuk menyelimuti tubuh kucing, menyesuaikan suhu tubuhnya, dan mencegah timbulnya infeksi. Maksudnya bagaimana mencegah timbulnya infeksi? Kulit kucing dengan adanya rambut ini tidak bisa menyentuh tanah atau menyentuh benda lain secara langsung. Itu akan meminimalisir infeksi oleh kuman-kuman yang menempel di permukaan benda atau lantai. Nah, anak-anak hebat, untuk memudahkan kalian mengingat bagian-bagian tubuh ikan dan kucing beserta fungsinya, silakan simak dan hafalkan lagu berikut menggunakan nada Lihat Kebunku. Sisi pelindung tubuh, insang tuk bernafas, badan yang ramping, ikan mudah bergerak, ekor membantu pergerakan di air, sirip tuk berenang, mata tuk melihat. Nah, itu adalah lagu bagian-bagian tubuh ikan. Nah, sekarang lagu
bagian-bagian tubuh kucing dan fungsinya. Rambut penutup tubuh, ekor untuk keseimbangan, misai ketahui keadaan sekitar, hidung cium bau, kaki alat gerak, telinga tuk mendengar, mata tuk melihat. Nah, anak-anak hebat, bagaimana dengan materi hari ini? Mudah kan? Jadi, hewan memiliki bagian-bagian tubuh yang berbeda sesuai dengan tempat hidupnya dan fungsinya masing-masing. Demikian materi hari ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Ustadzah. Kurang lebihnya, jika ada perkataan yang kurang berkenan, Ustadzah mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Semangat belajar ya. Pak Alfian makan nasi. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.